Sejarah peradaban dunia menempatkan Asia Tenggara sebagai kawasan pinggiran, identitas kelas 2 atau kelas 3 di kancah internasional, juga dalam tatanan sosial, politik, serta ekonomi antar bangsa. Padahal, Asia Tenggara justru dinilai sebagai cikal bakal peradaban kuno. Demikian diungkapkan pakar geologi lingkungan, Insinyur Oki Oktariadi, saat memaparkan topik peradaban Nusantara yang ditemukan di dunia. Seorang Afrikanis dari London University, Robert Dickrit, menyatakan bahwa sejarah bahari di kawasan Asia Tenggara kemungkinan yang tertua di dunia. Mereka telah melintasi wilayah perairan sejak para migran awal berhasil bermigrasi dari Sundaland ke Suhulen untuk mencapai Australia. Situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arkuni yang dipenuhi oleh pahatan perahu layar menggambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah keturunan bangsa pelaut sejak tahun 10.000 sebelum Masehi. Selain itu, ditemukannya kesamaan benda-benda sejarah antara suku aborigin di Australia dengan di Jawa, menandakan bahwa nenek moyang kita sudah melakukan hubungan dengan bangsa lain dengan kapal-kapal yang berstandar layar. Tulisan Robert Dickrit yang diterbitkan oleh Mizan pada tahun 2008 yang berjudul Penjelajah Bahari, Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika, Dickrit memaparkan banyak bukti arkeologis baru yang menyatakan bahwa pelaut-pelaut Nusantara telah menaklukkan begitu banyak samudera jauh sebelum bangsa Eropa, Arab, dan China. Pada abad ke-5 dan ke-7, para pedagang China begitu tergantung pada jasa pelaut Nusantara. Di samping tingkat kejeniusan dalam membuat perahu yang kokoh, pelaut-pelaut asal Austronesia atau Indo-Polinesia ini begitu disegani lantaran penjelajahannya yang jauh mengarungi lautan luas. Dilansir dari laman kompas.com, pelaut Indonesia diindikasikan pernah menempati India Selatan pada era Pradravida, akhir tahun 500 sebelum Masehi. Mereka berlayar menggunakan kano-kano berjadik satu. Dicatat oleh Dickrit, para pelaut Nusantara itu disebut sebagai ras naga oleh etnik Tamil. Dalam perjalanan waktu, kano berjadik tersebut kemudian terserap dalam kebudayaan Tamil lantaran hipotesis mayoritas ilmuwan abad ke-19 yang meyakini bahwa bangsa India bukanlah bangsa pelaut. Dengan kata lain, kano milik pelaut Indonesia direplikasi menjadi model kano umum di India. Dalam catatan perjalanan Gagaman Itsing tahun 671 sampai dengan 695 Masehi dari Kanton ke perguruan Nalanda di India Selatan, disebutkan bahwa ia menggunakan kapal Sriwijaya, negeri yang ketika itu menguasai lalu lintas pelayaran di Laut Selatan. Mengutip dari laman goodnewsfromindonesia.id, jauh sebelum Cheng Ho dan Columbus, para penjelajah laut Nusantara sudah melintasi sepertiga bola dunia. Meskipun sejak 500 tahun sebelum Masehi, orang-orang China sudah mengembangkan beragam jenis kapal dalam berbagai ukuran. Namun hingga abad ke-7, kecil sekali peran kapal China dalam pelayaran laut lepas. Tulisan Diego de Couto dalam buku Da Asia yang terbit tahun 1645 menjelaskan bahwa pelaut Portugis yang menjelajahi samudra pada pertengahan abad ke-16 itu menyebut orang Jawa lebih dulu berlayar sampai ke Tanjung Harapan Afrika dan Madagaskar. Ia mendapati penduduk Tanjung Harapan awal abad ke-16 dengan ciri khas berkulit coklat sebagaimana penduduk Nusantara. Mereka mengaku keturunan Jawa, kata Couto, sebagaimana dikutip Anthony Reid dalam buku Sejarah Modern Awal Asia Tenggara. Saat pelaut Portugis mencapai perairan Asia Tenggara pada awal tahun 1500-an, mereka menemukan kawasan ini didominasi kapal-kapal Jung Java. Kapal dagang Nusantara ini menguasai jalur rempah-rempah yang sangat vital antara Maluku, Jawa, dan Malaka. Indonesia sebagai negara maritim adalah takdir sekaligus harga mati. Memang sudah sedari dulu Indonesia punya budaya maritim. Relief kapal kayu berjadik di Candi Borobudur merupakan sebuah rekaman kemaritiman Indonesia. Kapal semacam itu digunakan setidaknya sejak era Sriwijaya di abad ke-7. Banyak sejarawan Indonesia percaya kapal dari Indonesia sudah mencapai Madagaskar, sisi timur benua Afrika. Budaya kemaritiman Indonesia setidaknya terangkum juga dalam sebuah bait syair lagu anak Indonesia, yakni Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Cerita kegagahan pelaut Indonesia di masa lalu juga terekam dalam karya sastra. Masyarakat Melayu punya hikayat hang tua
yang berlatar cerita masa akhir kejayaan Majapahit. Tentang pelaut hebat bernama Hang Tua. Hang Tua punya kawan sesama pelaut seperti Hang Lekir, Hang Kasturi, dan Hang Lekio. Masyarakat Bugis dalam Surak Lagaligo menggambarkan sosok sawar gading sang nakoda yang menjelajah lautan dan tak terkalahkan. Pemirsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.499 pulau dengan luas perairan lautnya mencapai 5,9 juta kilometer persegi dan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga terletak pada posisi silang dunia, yaitu di antara dua benua dan dua samudra, sehingga dengan posisi geografis yang demikian menyebabkan laut di antara pulau-pulau menjadi alur laut yang sangat penting artinya bagi lalu lintas pelayaran internasional. Untuk mewujudkan kembali kejayaan maritim bangsa Indonesia, perlu adanya kesadaran bangsa tentang posisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan berbagai sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra, sudah sepatutnya seluruh aspek kehidupan dan penyelenggaraan negara senantiasa mempertimbangkan geostrategi, geopolitik, geoekonomi, dan sosial budaya sebagai negara maritim. Pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa harus didasari oleh kesadaran ruang maritim tempat kita berada, sehingga visi maritim menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi bangsa Indonesia.